Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul rajabi wa hiya syahrul wa syahrul hurum. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ويا أيها الناس اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الآية Masuk hadirin rahimakumullah jamaah masjid Nurul Iman. Alhamdulillah pada Jumat ini adalah bangsa kita banyak yang merayakan hari Isra dan Mi'rajnya dibukakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diisrakan itu pada usia 52 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Peristiwa itu terjadi namanya Amul Hazan, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena Rasulullah kehilangan 2 pendukung utamanya, sayap kiri dan kanannya. Pertama, istri beliau yang bernama dikenal Siti Khadijah. Ini adalah penopang utama Rasulullah dalam dakwah yang menopang dengan hartanya. Kedua, pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Nabi, yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib, yang menopang dengan kekuatannya. Karena orang Mekah nggak berani mutik-mutik Nabi selagi ada Abu Thalib. Abu Thalib kalau bahasa sekarang mah jawarannya. Sekarang aja di kita, kalau anak jawara nggak ada berani mutik-mutik, takut sama bapaknya. Jadi 2 pendukung utama dari harta dan kekuasaan, pengaruh. Jadi yang tadinya nggak berani kepada Nabi kita makin berani. Makanya Rasulullah sampai diasingkan namanya kesyair. Sampai banyak karena kelapangan. Nah, untuk menghiburnya Rasulullah dimi'rajkan, disrokan. Isra artinya perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina sekarang. Sama-sama Haram itu juga suci, Baitul Maqdis itu juga suci, kudus suci. Jadi Baitul Haram itu rumah suci yang disucikan, Baitul Maqdis juga rumah yang disucikan, sama-sama. Nah, dalam Isra itu artinya makanya ada istilah Bani Israil. Bani itu keturunan Israil, Laili itu artinya yang jalan di waktu malam. Kenapa orang Israel itu terusir dari Mesir lewat padang pasir Sinai? Kalau jalan siang nggak ada kita, bisa dulu di bawah pohon. Sana nggak ada pohon, makanya jalannya malam. Satu, menghindari panas, juga mendapatkan petunjuk arah yaitu dari bintang. Makanya jalannya malam, makanya disebut Bani Israil. Jadi orang-orang keturunan yang jalan waktu malam hari. Isra itu perjalanan di waktu malam
dari Haram ke Aqsa. Ya, perjalanan. Nah sebelum itu dibersihkan dulu dadanya dengan air Zam-Zam ke Masjid Haram, mampir ke Yasrib. Dulu kota Madinah itu belum Madinah, masih Yasrib. Mampir lagi di Bethlehem, itu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mampir di Sina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Jadi kita mendatang itu mampir-mampir. Mi'raj itu artinya dalam arti bahasanya tangga. Artinya dari Masjidil Haram naik ke atas itu namanya Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Karena untuk naik itu kita butuh tangga. Makanya api Mi'raj itu arti bahasanya adalah tangga, naik. Jadi hubungan mendatang dan hubungan naik, vertikal dan horizontalnya ada hubungannya. Waktu mendatang itu mampir di beberapa tempat dengan melakukan tahiyatul masjid. Yang waktu itu belum ada sholat 5 waktu. Jadi tahiyatul masjid itu lebih dulu ada daripada sholat 5 waktu. Makanya kalau kita keluar kota kemana, ya walaupun isinya jatuh, datang jam 9, jam 10 nunggu dulu kelamaan. Ya kalau mau sholat di masjid itu sholatnya tahiyatul masjid. Ya mungkin dilanjutkan dengan duha. Kalau nggak ketemu sholat pagi. Jadi hubungan ke naktilas kepada tempat-tempat yang menyediakan. Nah, Mi'raj itu naik dengan ketemu arwah para nabi sampai pulang menerima oleh-oleh sholat 5 waktu. Ya kalau diceritain selama ini ada panjang. Ya oleh-oleh sholatnya 5 waktu. Menurut riwayat dengan hasil tawar menawar dari 50 menjadi 5 waktu. Itulah pertama oleh-oleh daripada Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Karena di atas Sidratul ada udah namanya pohon sidr. Sekarang terkenal di bahasa kita bidara. Mungkin kalau kita pernah tanaman ada bidara itu bidara laut, ada bidara Cina. Namun sekarang orang nyebutnya bidara Arab. Kenapa? Asal pohon yang ada di surga dari Cina. Gak mungkin dong. Makanya bosnya sekarang bidara Arab, bukan bidara Cina. Kalau di Jakarta terkenal kampung bidara Cina, dekat kampung lain terkenal. Karena saya juga nggak dengar dulu istilah dalam, tapi wallahu a'lam. Karena masing-masing punya argumen. Hadis untuk ilmu walaupun ke negeri Cina, banyak juga yang menganggap masa untuk ilmu ke Cina. Dari Arab pusatnya ilmu, Nabi pusatnya ilmu. Padahal sahabat Nabi yang terkenal itu Khalifah Utsman bin Affan mengutus sahabat dan salah satu ahli surga As-Sabiqul Awwalin yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di Cina pada abad ke-7. Pulangnya apa? Bawa kertas, bawa tinta. Makanya Quran itu baru ditulis menjadi mushaf pada masa Khalifah Utsman. Makanya disebut mushaf Utsmani. Ini membuktikan ada apa di Cina. Karena di Cina 2000 tahun sebelum Masehi sudah ditemukan kertas. Kalau di Arab waktu itu kalau kan masih ditulis di kulit, di batu, di bawah korma, belum ditulis kertas. Itulah oleh-oleh. Makanya kita sekarang
yang namanya Quran ditulis ke dalam mushaf itu zaman Khalifah Utsman. Makanya disebut mushaf Utsmani, dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman. Nah, Isra Mi'raj itu bagaimana menerima oleh-oleh? Maka manfaatun as-shalah mi'rajul mukminin. Salat itu naiknya orang mukmin. Jadi kalau kita sholat itu sama dengan Mi'raj. Bagaimana dalam Mi'raj itu Maulidul Mukminin? Kalau kita baca tahiyat, at-tahiyatullah, doa tahiyatul barakatuh shalawatul thayyibatul, itu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahiyat hanya milik Allah. Baru assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, salam buat Nabi. Baru salam buat Nabi. Baru assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salam juga buat hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi Allah sendiri tidak menerima begitu saja, mendoakan nabinya, mendoakan orang-orang soleh. Baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya disebut sholat itu mi'rajul mukmin, yaitu dalam tahiyat. Jadi dia antara hamba kepada Allah, Allah memuliakan Rasulnya dan memuliakan hamba-hamba yang soleh. Yang mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang soleh. Dan kita begitu. Tapi jangan menganggap saya sudah soleh, tidak boleh. Kita menganggap saya sudah paling Islam, paling benar, tidak boleh. Menganggap begitu, menganggap orang lain kecil. Hanya berharap. Makanya dalam bulan Rajab ini, makanya tadi selawat, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab mulai sekarang, Wasabanin bulan depan bulan Sya'ban sampai kepada bulan Ramadan. Dalam keterangan lain, Rajabun itu syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Wasabanin sahri kata Nabi, Sya'ban bulanku kata Nabi. Wa Ramadan sahru umat. Ramadan bulannya umat. Rojak dicontohkan membersihkan hati kita. Makanya Rasulullah sebelum Mi'raj dicuci dulu hatinya dengan air yang membersihkan hati. Ruah Sya'ban makanya disebut bulan ruah, dari kata ruh. Arwah ruah itu artinya jamak daripada ruh, arwah, membersihkan ruhannya. Baru Ramadan membersihkan jasad kita. Makanya ada hadis sumu kasih, berpuasalah agar kamu sehat. Jadi dari 3 bulan sekarang ini, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan itu makanya semua diberkahi. Biar hati kita bersih, ruhaniyah kita bersih, jasadiah kita bersih. Makanya Lebaran Idul Fitri, makanya Syawal. Syawal itu apa? Naik, meningkat ibadahnya. Makanya lihat ibadah kita puasa sekarang itu tahun 1 tahun berhasil atau tidaknya, lihat Syawal. Meningkat juga ibadah kita. Kalau samanya berarti belum ada kemajuan. Karena sementara ini baru kita Lebaran, yaitu bersenang-senang, puasa selesai, kita sama-sama kita melaksanakan. Oleh itulah dengan adanya masuk bulan Sya'ban,
Rajab ini Syahrul Hurum, bulannya yang dimuliakan. Makanya nggak boleh kita ngomong-ngomong yang sembarangan. Makanya larangannya di Syahrul Hurum sama dengan haji, walau rafata, walau fusuqa, walau jida. Jangan ngomong-ngomong sembarangan, apalagi sampai ngomong yang kasar-kasar, apalagi sampai main bunuh-bunuhan, itu nggak boleh. Jadi jaga, makanya suruh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk Syahrul Hurum. Jadi supaya lisannya ya ngomong yang baik-baik, apalagi sampai menyakiti orang lain. Jadi makanya bulan Rajab itu adalah bulan salah satu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bulan Zulqa'dah, bulan Haji, dan bulan Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Inilah masalah hadirin, mudah-mudahan dengan masuk ke Rajab kita berarti sudah siap-siap memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dalam hidup kita sehari-hari, baik diri kita, keluarga kita maupun masyarakat. Dan Allah wa yakum al-ma'in wa qurrabil firwarham wa anta khairul rahimin.